Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'aliyyul kabir wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad al-bashirul nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min ahlil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat beliaulah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Apa kita ini berdiri kan berdoa? Berdiri kanlah. Benar kita sudah berdoa terus. Terima kasih kepada panitia Masjid Al-Huda yang telah mempercayakan ulun untuk menyampaikan sepatah dua patah daripada risalah Rasulullah SAW yang ulun pun bukanlah ahlinya dalam bidang ini, namun karena untuk menjunjung perintah mengabulkan hajat umat Rasulullah SAW, tidak lain ta'zim kepada guru kita yang telah mendidik kita dari dahulu hingga sekarang. Ma'asyiral muslimin, jemaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini itu kita tingkatkan semangat salat berjamaah demi eratnya ukhuwah Islamiyah. Satu daripada kalimat ini mencakup kesemuaan, yaitu sholat berjamaah. Maka dalam sholat itu sudah mencakup ukhuwah Islamiyah. Terkadang kehidupan kita dalam sehari-hari mengalahkan ibadah daripada dunia. Kita rela meninggalkan sholat atau melalaikan sholat demi harta. Kita rela terlambat sholat demi usaha. Apakah jalan semacam itu sudah dibenarkan oleh baginda Rasulullah? Apakah cara semacam itu membuahkan keberkahan dalam hidup kita? Tentu tidak. Utamakanlah sholat, utamakanlah apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita mengutamakan sholat. Inilah kita harus bercerita kisah apa? Harus bercerita kisah Isra Mi'raj itu apa namanya? Sudah tahu seberkaan. Cuma inti daripada Isra Mi'raj itu adalah buahnya masalah sholat.
masalah sholat. Jadi sholat kita dalam sehari-hari kita lihat, kita koreksi ibadah kita, sholat kita. Bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat, terus dari sahabat kepada tabi'in, sampai kepada guru-guru kita hingga sampai kepada kita. Bagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku dalam sembahyang, dalam sholat. Nah, sholatnya Rasulullah itu bagaimana? Karena kita mohon maaf bilang kalau istri ada mohon maaf tuh, beri maaf. Karena masa sekarang yang mata ulun melihat sendiri itu jauh daripada sunnahnya Rasulullah. Dalam arti sholat masih campur aduk atau bahasanya gaduh-gaduh. Ada ayat takbir Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada. Padahal bagaimana Rasulullah? Nah, ini yang perlu kita contoh dari guru-guru kita, dari guru ke guru sampai ke Rasulullah yang disebut musasal bis sholat, sangat daripada sembahyang. Allahu Akbar, bangun itu isinya Allahu Akbar. Jangan lupa ini dari tadi. Nah, ini. Jadi takbir Allahu Akbar. Nah, Rasulullah tuh kayak ini sih. Ya kalau lamak bang ada ya, harus dipaksakan. Jangan malah ini lepas sunnahnya lepas. Apalagi kayak ini orang kedinginan. Kedinginan. Ada pernah melihat orang kayak ini? Ada juga Allahu Akbar. Aneh lagi ini. Tapi pas aja andaknya, tapi ini kan deh masalahnya. Nah, jadi waktu berdiri betul gitu, hadap kiblat. Batis kita ini telapak ini seperti ini, shibron, sejengkal. Kalau kita hendak mengumpati Imam Syafi'i, shibron, sejengkal, rata. Jangan makan ini batisnya. Ini menghadap timur ini menghadap selatan, ini menghadap utara. Jadi imam jorong ini. Nah, maka itu nah. Ya kalau nas, shibron. Jangan makan ini batisnya. Apalagi nanti berangkat iblis masuk bawahnya. Nah, ini nah pas sekilan. Makanya waktu kita tahiyat, duduk tahiyat itu, waktu kita sujud itu batis itu berdiri sekilan jaraknya. Jadi waktu duduk itu tinggal menduduki batisnya lagi. Nah, ini Imam Syafi'i. Apakah boleh kita mengikuti Imam Malik? Kalau hendak mengumpati Imam Malik, dari niat sampai salam sampai wirid itu Imam Malik. Jangan kena mulai takbir, mulai niat sudah Imam Syafi'i. Usolli fardhu maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman misalnya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Lalu ini mantap umpama ini Malik nih. Imam Malik kada berniat lagi, ada dalam lapas usolli itu kada ada sih dia. Karena langsung di sini. Niat itu wajib. Lapas di lidah adalah sunnat menurut mazhab Syafi'i. Mayoritas pada umumnya di negara kita Indonesia adalah Syafi'i. Ya kalau Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya kita hendak mengumpati Imam Malik, lihat itu. Apabila dia menggomorok parut Allahu Akbar, diparut misalnya depan, batal Imam Malik batal. Kalau Imam Syafi'i kata
Sapi makan aja, batal. Imam Malik kan ada batal sih kantor kan, lain. Tapi berat ya. Kalau menghendak mengumpat di Imam Malik, sembahyangnya maka tarawihnya 48 rakaat. Jadi itu banyak kamu ya, sama saat 3 sudah jarang sembahyang. Pernah ulun satu kali mengimami di Kodim. Ya Allah, 8 rakaat yang 2 kali salam. 8 rakaat 2 kali salam, ya Allah. Diminta kalau bisa di rumah kalau lagi gitu. Ayo cari tempat lain aja Allah, dan kita itu daripada kita berdosa. Sudahnya sembahyang pakai mematuk Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rukus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu bacaan. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Kira-kira. Tapi ini jangan baca orang kita. Ini dulu yang kayak hukum. Nah, kalau kita melihat orang sholat seperti itu, jangan diumpati. Wajib tumakninah. Allahu Akbar. Tumakninah. Atau ruku. Allahu Akbar. Ruku. Rukunya itu jangan pakai ini ikut. Nah diingkot gini. Atau kayak ini nah. Ini kan batas lando sakitnya nah. Pakai itu nah. Jadi ini belakang kita ini diperkirakan kawan mandak pokok sekapeng. Nah gitu nah. Jangan cuma melihat dulu tuh. Itu perkiraan ya, dirasa-rasa. Kalau misalnya rasa pemasak kayak ini misalnya, tapi rasa lurus, apa? Jangan cuma lihat juga sudah. Nah itu sholat. Jadi mulai niat itu hukumnya sunnat. Yang wajib adalah qasad ta'yin, niat di dalam hati. Makanya orang-orang yang ahli ma'rifat inya kadang-kadang lagi Allahu Akbar, simpun punya orang sudah ada kita Allah yang menyensau aja lagi Allah astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullah. Nah kenapa jadi bisa was-was dalam sembahyang? Intinya adalah istinja tidak benar. Istinja yang tidak benar. Jadi poin dalam ibadah itu tiga ya, dalam hidup ini: istinja, berwudu, sholat. Apabila tiga ini sudah poinnya sudah terlaksana dengan sempurna, tasawuf mengikutinya lagi. Karena tasawuf itu gawian kita nih lah, gawian kita udah bagian dalam mana? Apa? Fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Apabila orang bertasawuf pada bersembahyangan batil, sama tasawufnya tidak dibenarkan. Ada pun kisah jadi tuan guru, hendak juga jadi tuan guru, bebolang, baju apa, bergamis, berjubah, berselendang, bertongkat ke jalan, melewati satu majelis. Kebetulan majelis itu adalah hadir gurunya. Ujian ibu-ibu ini misalnya, maaflah cerita kita lah. Jadi, nah itu ada aja guru. Jangan biasa kan paling banyak majelis itu ibu-ibu kan. Kalau kita lagi itu jarang tuh majelis salim. Gimana-mana pun undangan tuh ibu-ibu aja lebih banyak. Sampai aktif tuh. Jadi lewat, nah itu ada guru biasanya. Iya, Pak. Biar guru kalau menggantikan guru kami kada hadir. Kok ini saja? Lalu sudah duduk di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya jemaah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Presiden, pahamkah Presiden? Paham dengan jemaahnya? Kalau sudah paham, maka kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung jemaah? Apa jemaah isinya? Ayo tahu jemaah, kita undang bagi dua. Yang sebelah kada paham, sebelah paham. Undang. Kalimat mukadimah sama. Yang di sebelah sini pahamkah? Paham. Yang sebelah sini bang, kada paham. Yang kada paham, kotaknya nggak paham. Di sini. Undangan yang ketiga, jadinya jemaah kita kompak sudah kepada kada paham saja, kepada kada paham. Mukadimah sama, pahamkah? Gitu. Kalau jemaah lalu kada paham apa? Nah, aku jelaskan di sini. Nah, ini ayo dulu ini. Lalu penasaran langsung itu aku saya mengajak nih. Kita undang dulu malam di rumah. Kemalam. Waktu subuh disuruh kurang jadi imam sendiri. Jadi imam. Jadi ujar masih guru deh. Latihan ini imam jadi imam Abdul aku rumah. Ada jalan ke rumah. Abi banyak dokter ke rumah. Ada jalan ke rumah. Tetap Abdul ke rumah. Barang Hasan atau penjualan. Akhirnya saya bersuara, jangan salahkan aku lah di sini. Ini jangan salahkan aku lagi si guru tadi. Lalu bayang Allahu Akbar. Pas waktu kunut bingung, kada hafal doa kunut. Apa ini banyak kunut ini? Betul kan? Angkat tangan. Kunut aja. Kunut aja. Jadi kita mengatakan subhanallah walhamdulillah yang ini. Pas tahun kesaruman perjalanan akhirnya apa? Akhirnya sujud. Jadi sujud kedua awas banget kan dibagi-bagi imamnya. Masih ngomong dengan di hatinya. Khusus banget imamnya. Saking ngawasin sujud. Ada namanya dia bertimbangkan berkurang ke atas, hilang imamnya. Nah ini kan kali benar. Jadi apabila dalam hidup ini kita ada modal untuk di agama, untuk apa, untuk yang di agama ini jangan wali tampil lamun karena dasar kita. Jangan tampil lamun karena izin perguruan. Demi Allah, ulun di tengah sini berdiri lamun karena izin perguruan itu kada wali ulun. Sanad ijazah bil iqad ada di sini, Majelis Taklim ada ijazahnya, tabligh ada ijazahnya, jadi imam salat ada ijazahnya, khutbah ada ijazahnya, mengikuti tongkat khutbah ada, tongkat berjalan ada, bersorban, berselendang, berimamah, bersandal ada, semua kita bisa syaratnya itu. Dan itu pun kita ada hendak tampil salat kemarin, namun ada diminta. Lalu kita kalau tampil tasawuf fil majalis wal mahafil, hendak tampil pas di tangan orang banyak, ini kotor hati kita, ligat hati kita. Menandakan hati kita ligat, hendak tampil terus. Yang kayak apa memberasi hati kita? Banyak di selawat, banyak di selawat. Sembahyang sunnah dibanyaki di rumah. Jangan kita di tangan orang banyak lalu dia beribadah. Jangan, itu dia namanya. Mbah di rumah nah di loyo sembahyang Allah Akbar. Pindah yang kekanyangan ini tuh. Mbah di tangan orang banyak tuh semangat banget. Kenapa? Wah jangan itu agak. Nah kita kembali ke masalah sembahyang. Jadi sholat mulai awal lah supaya tahu datang, supaya prakteknya, supaya kada, supaya
boleh kalau orang rasa nyaman nanti sedang menyampaikan lah praktek nah. Jadi sembahyang batisnya ini rata ini batisnya. Nah, sibrom ini list Syafi'ilah, Imam Syafi'ilah, lain imam yang lain ini. Nah, berdiri ini tangannya, mata memandang ke tempat sujud. Jadi lidah kita assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, bersalam dulu sama Rasulullah. Siapa imam kita? Rasulullah yang berhak jadi imam. Kalau kita di talqin itu wa ma imamuka wal Qur'anu imami. Ya kalau Quran imamku. Kalau Rasulullah karena mungkinlah bisa kita membaca Quran. Nah, jadi Rasulullah diutamakan sujud kita. Coba diri. Musolli fardhu maghrib misalnya. Salat raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Makmuman billahi ta'ala. Allahu Akbar. Barnya di sini Allahu Akbar. Kalau jangan cuma kayak ini warnanya padang, kepala gayang, gitu. Jadi ini berpintangan dengan hati kita, dengan hati. Janganlah berpintangan dengan hati. Alhamdulillah kamu aja. Jadi berpintangan dengan hati ini, membuat jari ini. Ya kelak. Jadi habis itu jangan langsung kita membaca Fatihah, kita mesrakan dulu ibadah kita nih. Habis itu sudah mesra kita dengan Rasulullah yang baca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu tiap-tiap huruf, tiap-tiap bacaan itu di hati mengumpati supaya khusyuk. Ini kada Bismillahirrahmanirrahim, tapi pikiran ke pasar, sampai di pasar tutup juga sudah hujan. Tutup juga sudah tadi jalan. Ini kotak begitu sudah kunci kah aja. Sembahyang ya termasuk. Nah, jadi apa nah? Hilangkan dunia, jangan dipikirkan kalau sudah sembahyang kita. Itu bahasa kita sembahyang. Kalau bahasa agama sholat. Kalau misalnya ada ini berdaya kawan, aku kada sholat sembahyang nih kawan, jangan dibahas. Itu bujurinya. Ini aku udah sembahyang nih ya. Kamu sholat? Nah, udahlah. Jadi padahal kalau kita membaca surat tuh sunat aja, boleh. Tapi jangan ditinggal. Sunat itulah yang mengolah kita derajat baik. Sunat. Habis membaca surah, jangan langsung rukuk. Cuma nina kalau kita berdiam sejenak, kadar membaca subhanallah. Habis Allahu Akbar. Nah, itu tangannya. Nah, ini lapel lah. Itu nangis, itu nana. Kayak bilang, ini kita nana. Nah, jangan pakai ini mengikuti batas aja. Habis itu rukuk. Cuma ninah kita. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Cuma ninah pulang. Sujud Allahu Akbar. Sujud itu ini nang di sini nah sejajar dengan bahu kita. Jangan sujud ke sana, jangan melewati pada kepala. Foto ingat itu sujudnya orang Yahudi. Itu Yahudi kan. Kalau majusi ya nah di majusi. Jadi ini pintangannya. Ya kalau bahu. Lalu misalnya kita melihat kawan sujudnya begitu, nah ini lantai, langsung aja sujudnya bandak begitu. Jangan bandak, haram hukumnya lantai bandak. Kali badannya ada katakan lapang nih mana? Nah jadi gini, sujud itu kalau mulai ini haram hukumnya, nih. Jangan kayak ini, kayak itu lah. Jadi diangkat, singgung kali diangkat, jangan tersentuh ke lantai. Kemudian baris kita di belakang didiriakan. Ketika duduk iftiras, kena nih kayak itu diri melipat. Nah,
Jangan ngapain ini duduknya diteras, jangan ini kedesah kada membatin Nabi, harus bujur-bujur kayak ini. Janganlah karena sujud pulang yang kedua kayak itu pulang. Habis itu berdiri langsung menjelang tahiyat akhir, tahiyat awal langsung digenggam. Jangan begini, genggam langsung. Jadi waktu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tarik tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Nih yang tiga ini tarik Allahumma sholli ala Muhammad, menyatakan ke diri kita Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa ampunnya? Allah menyuruh kita, ampunnya kita. Itu bahasanya. Nah, janganlah ada gunakan waktu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan gunakan. Jangan lupa itu tegak. Nah, aja tegak gunakan. Nah, saat bermuta'aziman ini menghormati karena supaya hati kita tawadhu. Kalau kita kayak ini, kena hati itu pengalasan. Kadang mau kita pengaruh pada orang hendak kemenang terus. Nah, jadi mungkin kita melihat orang sembahyang kayak itu nah. Dari segi sembahyang aja kawas sudah kita melihat akhlak orangnya. Nah situ. Jadi tahiyat akhir pulang, tahiyat akhirnya kayak pulang, berdiri, jangan kada begini. Nah, jangan makan ini, sekurang-kurangnya satu barang, satu ibu jari, sekurang-kurangnya itu memadai sudah. Jadi kan masalah sembahyang ini kita kau dienteng-entengkan karena apa? Rasulullah menerima sholat itu langsung di Sidratil Muntaha, di Mustawan, di rok-rok hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amal yang paling tinggi, thariqat yang paling tinggi, tasawuf yang paling tinggi adalah sholat. Tidak ada melebihi pada sholat itu. Sholat dengan sholawat ada hubungannya. Kalau dalam sholat ketinggal sholawat, maka sholatnya tidak sah. Jadi sholawat di dalam sholat itu hukumnya wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, dan sampai habis. Makanya ulun memadahkan kepada para jamaah sekalian, seluruh para habaib dan syarifah tidak ada yang masuk ke neraka, semuanya ahli surga. Semua syarifah, semua zuriat Rasulullah ahli surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawani syarifah, kawani habaib, jangan dilapas, jangan ditinggalkan. Masalah ingin nakal kada, jangan memandang nakalnya, pandang zat darahnya. Mengawani orang syarifah, memandang darah dagingnya Rasulullah, rahmat turun kepada kita. Wali-wali yang ada di alam semesta ini adalah semuaan dari golongan habaib dan syarifah. Kalaupun orang ahwal jadi wali, ada tahan pian, bisa garing. Kita yang ahwal jadi ulama itu percikan daripada sifat Rasulullah aja. Kalau habib jadi ulama itu zat dari darah dagingnya Rasulullah, memang warisan, kada bisa dihiriin atau kada bisa. Nah itulah hebatnya para habaib. Makanya memusuhi habaib, menyambati habib, ketulahan kita. Ketulahannya kalau di zaman bahari, ketulahan situs ini muntah darah. Kenapa sekarang ada lagi? Supaya orang bisa merahasiakan pahalanya. Lihat nih biar habib nang di penjara, lihat ini memenjarakannya, hidupnya ada kekaruan. Biar nang pejabat tinggi, ulunlah jujurnya demi Allah, siapapun orangnya nang kada senang dengan habib, musuh ulun juga. Ulun kada redo apabila memusuhi habib. Makanya kalau kita kawan di sekawan habib, ada yang susah bantu sih dia.
Kita ini kekuatan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah itu cinta aja. Cinta dengan ahlul bait, cinta dengan Rasulullah. Ibadah kita sehari-hari ini kadang kalau dibandingkan kadang awal kita sembahyang berangkambingan, hati kita masih lupa Allah Ta'ala. Hati kita masih lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang kita Allahu Akbar, karena dibuat untung sembahyang menyambat orang habis pahala. Kalau kita cinta kepada habaib, Allah memandang habibnya, oh ya orang, oh ya Allah Ta'ala, itunya cinta lawan habib, cinta lawan zuriat kekasihku, dipandang juga dengan pandangan rahmat, habis dosanya terhapus. Makanya disitulah ulun fungsi selalu membawa ziarah kepada manusia-manusia ini. Ulun doi berziarah, kadang ulun memenapali kapal, kadang ulun memenapali mobil, kadang memikirkan berapa-berapanya. Yang penting berziarah. Manzar aliman pakam namazar ini ya Rasulullah. Siapa berziarah ke makam para orang alim, sama ia berziarah ke makam Rasulullah. Duduk kita di makamnya orang alim, dosa kita diampuni, rahmat diberikan oleh Allah. Jujur ja, ulun berziarah-ziarah itu paling hobi ulun mulai tahun 90 sampai sekarang kada pernah kalau aku sudah ke situ ada. Ketunda ini aja nah ada hampian wani sebulan 3 kali ulun. Ini nah tanggal 6 pulang-pulang. Kalau misalnya adakah karedakah jemaah nih tolak pokoknya yang orang empat, yuk silakan berapa berkumpulan juga. Kalau yang ada berkumpulan orang kardaan tolak menyewa kapal seorang orang. Nah di situ kita hikmah kita merasakan parak dengan Habib, parak dengan zuriat. Memaraki Habib itu biar luar biasa nyamannya. Kalau sidir sari kalau kita benci lalu kita biar aja sidir benci lalu kita. Yang penting kita jangan benci lalu sidir. Yang penting kita jangan benci. Ini keadaan Habib di penjara, Habib dimusuhi, dipadahkan radikal dan lain sebagainya. Bungul dong. Ini mbak. Apa untungnya kita memusuhi kayak itu? Isra Mi'raj yang kita adakan hari ini lah. Siapa yang kita aminin? Jasa siapa nih? Jasa datu rubuhannya adalah jasa datu kita. Kita Islam bang, jasa siapa? Yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia ini Ibu Syaifah Fatimah binti Maimun Al-Idrus yang ada pemakam di Desa Leran, Aceh. Sebelum para sunan itu belum datang, belum lagi Ibu Syaifah Fatimah binti Maimun yang membawa Islam pertama kali, sehingga sampailah wadah kita Islam. Bersyukur kita tawasuli sedin sama malam. Kamu kau berziarah kasih tuh. Insya Allah mudah-mudahan ada langkahnya tahun 2004 berziarah ke Aceh ya Pak. Nah, insya Allah. Tapi 10 juta. Jangan takutan duit habis, jangan. Duit bisa dicari, berkah biar jarang dapat. Ulun lah berapa kali membuktikan hadis baginda Rasulullah, mana qasad sadaqatun min mal. Orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan, kada pernah habis, kada pernah berkurang, bahkan terus bertambah dan terus bertambah. Di dunia kelihatan pena miskin, tapi di akhirat ini kaya raya. Ulun alhamdulillah benar, mana bisa hutang. Anak kuring jam berapa aja kawal hutang kalau bisa. Coba pian berhutang ke bank, ya kalau bayar berlebih. Maka kebanyakan tuh berhutang ke bank kebanyakannya. Jadi usaha apabila berhutangnya ke bank, kembalinya sekian-sekian berlebih, duit teh riba. Lalu usaha tadi itu kada berkah, kelihatan tuh bila banyak kelihatannya bila banyak, tapi kada berkah. Di mana kada berkahnya? Hati gundah,
hati kada tenang. Coba lamun kita qanaah sifatnya, bawa sifat Rasulullah itu dalam kehidupan kita, lapang hati biar jauh orang menyambat kita nang kadang-kadang habis dosa kita. Orang menyambati kita, menghina kita, biarkan badian kita doakan, ya Allah ampuninya karena ia kada tahu. Itu aja. Doakan. Melihat orang berjualan lewat, doakan mudah-mudahan itu habis pahala biar melihat kita lewat di muka rumah orang berjualan, mudah-mudahan habis, mudah-mudahan berberkat usaha sidin, berberkat sidin habis berjualan, himung kada, himung sedang idaqamus surur fi qalbil mu'min bahwa sedekah, menghibur hati orang beriman hukumnya sedekah. Karena biar apabila dia sering-sering mendoakan orang lain dalam hal apapun, misalnya dalam masalah rezeki, ini kada tapi berduit, ini amalannya adalah kada tapi berduit orang nih. Karena melihat orang lewat mana, ya Allah berkat Rasulullah habis sekali jualan sidin, bari sidin rezeki yang banyak, pian kita rezeki itu datangan dua, katanya mau mendoakan orang untuk seorang kata-kata. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala hanya orang itu. Jadi banyak-banyak mendoakan orang. Ada satu amalan yang kada bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan anak orang soleh. Anak yang soleh ini bersedekah. Kalau mendoakan masih bisa kada diterima. Kenapa? Tergantung ini ikhlas kadanya. Kalau ini bersedekah kepada orang lain terpaksa tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Itu orang bersedekah. Jadi bersedekah misalnya bersedekah pakai masjid, tukarakan sejadah yang paling baik, jangan nang benar. Kalau nang sejadahnya nang biar palingan lawas mandap di imam itu beberapa minggu, pindah kosong ke pinggir. Tukarakan yang paling bagus di imaman, niatakan bersedekah. Ya Allah sampaikan pahalanya kepada mama abah ulun. Harta orang tua kita, jadi kita ini harta orang tua kita. Apakah orang tua minjam duit dan anaknya perlu wajib dibayar? Kada. Orang tua minjam si anak, nah aku pinjam duit bang, mama pinjam duit bang, 100.000 gasar buka puasa misalnya, atau gasar mekar ini, mama minjam. Wajibkah mama tuh membayari kepada anaknya? Kada wajib. Tapi kalau perempuan harus diizin sama suaminya. Kalau suami kada perlu diizin sama istrinya untuk memberi orang tuanya. Ini kadang malah belum bertahun membini ya. Kali benar namanya. Bebinian tuh paling nyaman masuk surga, paling nyaman. Bakti sama suami. Hendak pulang keluar beizin banyak ulun minta izin lah hendak ke pengajian ijabahnya aku suka itu dunia akhirat. Kalimat ritunya itu nang pian cari, jangan pian mengunyur berjalan kada melihat yang laki kicip pada laki kasihan. Nah itu adalah kewajiban istri kepada suami. Itu yang kita umpati. Yang tadi kan ukhuwah Islamiyah itu luas maknanya biar dalam kehidupan kita berumah tangga pun ada. Jadi kalau kita mempunyai masa lalu, jangan dilihat lagi masa lalu tuh di belakang Anda, kita ke depan. Bagaimana aku bisa mimpi bertemu Rasulullah? Itu caranya. Bagaimana caranya supaya aku bisa mahabbah kepada Rasulullah? Bagaimana caranya supaya aku cinta kepada Rasulullah? Umpati jalan Rasulullah. Bagaimana? Taat sama suami. Ujang laki, umanya. Aku menyanyi, misalnya adalah inggih
Cuman yang kali sebutnya aku menya aku jumpa Tuhan Facebook. Aku menya ya apa Tuhan di Facebook. Cuma sudah apa enggak udah ini ngalinya. Jadi jeneng lah nama yang memilih. Aku menya ada jauh jadi kan membunuh laki lah ya. Masyaallah muslimin jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskah apa ya kita? Amun jadi ampian beli kolon. Bujur, kada lapar ulun. Amun jadi terus, ayo kita bergambar lagi sedikit lagi ya lah. Nah, kesimpulan dalam menjalani hidup ini dua kesimpulannya. Jaga hati kita, jangan sampai kita berburuk sangka kepada umat Nabi Muhammad. Jangan merasa diri kita paling bersih dari orang lain. Jangan merasa diri kita paling alim pada orang lain. Pandang orang lain itu alim daripada kita bertahan. Pandang orang lain itu lebih baik daripada kita bertahan. Kita lah yang ada baiknya. Memandang orang lain mulia sebertaan, akulah yang kada mulia. Itu caranya supaya hati kita jangan bangga terhadap amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ada perasaan aku jangan ada aku sih anu tuh kada anu kan tuh jangan tuh ujung. Perasaan semacam itulah yang mengolah hati seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu ngalih bermimpi berdapat Rasulullah, kadusa Rasulullah bertamu para aulia Allah jana. Ngalih bertamu itu tanyakan kepada hati kita, apakah hati kita bersih atau kada? Lumba takon di sini. Yang malam Jumat tadi adakah yang bermimpi abah guru sekompol? Adakah angkat tangan? Nah, ini wali Allah Ta'ala Qutbul Aqwan, wali kutub. Adakah yang pernah bermimpi malam Jumat? Hendaklah amalannya pian. Amalnya satu aja, jangan merasa diri paling bersih. Jangan merasa diri paling alim. Jangan merasa diri paling baik pada orang lain. Jubah dikit jubah ini. Abu Jahal kan berjubah. Ya kalau Abu Jahal berjubah, Abu Jahal bergolang. Ya kalau selendangnya tabal, jubahnya tabal. Itu Abu Jahal. Tapi matinya kayak apa? Mati kafir. Siapa Abu Jahal? Ada nama paman Nabi lain. Jangan dipadakan Abu Jahal ke paman Nabi lain. Umar bin Hisam, Abu Jahal. Nang paman Nabi itu Abu Talib. Jadi datang orang ke rumah ulun, anu guru. Mama dan abah Nabi itu agamanya apa? Ada yang menjawab ustadz nang jahil dipadakannya mama abah Nabi kada beragama. Allahu Akbar, di mana belajar sih ustadz ngemeh jadi ustadz gua ngemeh. Jangan boleh kenapa lu tampar tuh. Abah mama Nabi itu agama tauhid sih dia. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad, penyempurnanya Islam Nabi kita Muhammad, sampai Nabi Isa itu agama tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama ini ada nama lain. Jadi kalau orang misalnya beragama, ialah beragama, nang agama nang lain pada Islam, itu tamasul min azazil.
tamasul. Nah di situ. Tapi kita kada boleh mencela agama orang, kada boleh. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ikam aku. Kalau ulun jujur, ulun paling gak setuju kawan orang sebelah. Kenapa orang ketiga orang sebelah? Ini agak ketakut masalah agama kita. Alhamdulillah di Palangkaraya ber-15 nabi Islam di tangan ulun. Berdua pelacur nang ampih di tangan ulun. Dan itu pun ulun dihujah oleh guru-guru di Palangkaraya di padahal ulun kada boleh, haram, ini itu dan lain sebagainya. Apa fungsi Islam? Islam itu rahmatan lil alamin, menyelamatkan orang. Nah, menyelamatkan orang. Kalau kita kada bisa menyelamatkan orang, jangan mengganggu. Kita kadang-kala membantu orang secara agama, sekurang-kurangnya jangan mengganggu, doakan. Kalau kita kada bisa membantu orang secara materi atau secara duit, bantulah dengan cara tenaga mencarikannya. Mencarikan ini kada, mencarikan ada embel-embelnya 20% ke kantong. Mana tuh kok lagi masuk ke situ 20% udah, bagian kada ikhlas Allah hati. Ikhlas hati, hendak dekat dengan Rasulullah kok ikhlas hati ini ikhlas, hati bersih. Jangan suka mencari kekurangan orang lain. Jangan ketujuh mencari aib orang lain. Carilah kekurangan dan aib diri sendiri. Koreksi diri kita, kekurangan kita apa, supaya kita muhasabah pada diri kita sendiri, supaya kita mudah berdapat para aulia-aulia Allah, mudah berdapat para nabi-nabi. Nah kayak apa hendak berdapat para wali-wali, namun kita hari-hari gawin kada bujur. Sembahyang aja lah Allahu Akbar, tapi kada bebakas dalam sini ada sembahyang tuh kayak pelong aja lewat. Kalau orang mempuju-puju sembahyang, dia merasa di sini bergetar jiwanya. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya kada benar, maka hendak bergetar, maka hendak bersih. Ya di sini kena bulikanlah sampai ke rumah kena buktikan jalan zaman ini. Kullu jam'in mu'annasan, kaidahnya setiap yang berkumpul itu adalah bini-bini, maksudnya baik laki-laki maupun babinian apabila di lebih 5 menit menyambat orang lain mu'annas semuanya, cuma domirnya aja. Nah, jam kita sudah lewat, jadi ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta redha. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan lampian berataan sebagai bekal kita di rumah. Ulun ijazahakan nang katuju membaca burdah, nang balum ijazah burdah, ulun ijazahakan secara umum burdah ajastukum di qasidatil burdah, ulun tarima itu bahasanya. Jadi biar membaca burdah kita di rumah ada sanadnya, punya anak minta datangnya ke Allah belum dari sanadnya. Ijazah musafahah ada juga, cuma ulun kada hendak. Ada juga guru lain, guru Munawar masih ada, guru Rejani masih ada, walaupun kakak kelas kita membelah. Nah, maksudnya kan lain-lain ada aja. Makanya ulun ini belukar aja, belukar. Nah, mudah-mudahan apa yang sedikit disampaikan ini bermanfaat buat kita semua, wabil khusus pribadi ulun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini waktu sudah asar, kada nyaman melewati kita. Karena ini masjid, lain musola. Nah, sekali lagi ulun ucapkan banyak-banyak minta maaf, minta hal, minta redha, kurang lebihnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan pian berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat pian berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala macam penyakit yang ada,
khususnya di Indonesia, pada umumnya seluruh dunia, yang dipandang virus, kalau ini kada mau itu urusan Allah. Jangan gundah, tetap kita kepada Allah, hati kita kepada Allah. Jangan kita terfokus pada macam-macam hal semacam itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga